Ya, kembali lagi di persiapan UKM PPD gratis, masih tema infeksi tropis. Hari ini kita akan membahas mengenai malaria ya. Jadi secara definisi dan etiologi ya, malaria itu disebabkan oleh parasit Plasmodium sp ya. Spesiesnya bisa bermacam-macam, ada Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, dan Plasmodium knowlesi. Vektornya adalah nyamuk Anopheles betina ya teman-teman. Nah, untuk daerah endemisnya, itu di Indonesia ada di Kalimantan, Sulawesi Tengah sampai Utara, Maluku, Papua, Lombok, NTT, dan Sumatera bagian selatan. Gejalanya bisa ada demam, menggigil, berkeringat, dengan adanya riwayat perjalanan ke daerah endemis. Jadi kita harus tanya pasien, ada sempat ada riwayat perjalanan nggak ke daerah-daerah itu. Oke, untuk siklus hidupnya ya, jadi pertama-tama malaria itu dari nyamuk masuk ke tubuh manusia dalam bentuk sporozoid. Lalu sporozoid ini masuk ke liver ya, kita sebut sebagai fase liver atau liver stage, menjadi merosom ya. Kemudian merosom ini akan melepaskan merozoid ke darah. Pada sebagian spesies itu akan membentuk hipnozoid ya. Nah, hipnozoid ini akan dorman di hati sampai nanti diaktifkan kembali. Oke, kita kembali ke merozoid. Merozoid di darah itu masuk ke dalam sel darah merah, lalu membentuk trofozoid ya. Setelah itu membentuk skizon. Nah, setelah terbentuk skizon, sel darah merah akan pecah dan melepaskan merozoid lagi. Jadi siklus seperti itu. Nanti merozoidnya masuk ke sel darah merah lagi, membentuk trofozoid lagi, skizon, pecah lagi. Nanti sebagian merozoid ini akan ada yang membentuk gametosit. Ya. Gametosit ini ada yang betina, ada yang jantan. Kemudian gametosit ini disedot oleh nyamuk, masuk ke dalam pencernaan nyamuk. Nah, di pencernaan nyamuk inilah terjadi perkawinan antara gametosit betina dan jantan, ya, membentuk gamet. Gamet ini adalah sel reproduksinya, ya. Selanjutnya gamet akan bersatu membentuk zigot. Zigot menjadi ookista yang berisi sporozoid. Setelah itu sporozoid dilepaskan melalui kelenjar ludah dari nyamuk. Untuk pola demamnya itu biasanya seperti ini. Jadi awalnya menggigil dulu, kemudian demam tinggi, setelah itu demamnya turun dan pasiennya berkeringat ya. Dan terus seperti ini. Nah, untuk riwayat penyakitnya kita harus tahu pasiennya ada riwayat malaria atau tidak ya. Tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada hipnozoid. Hipnozoid itu fase dorman. Jadi pasien yang terkena malaria sebelumnya, kemudian dia punya si hipnozoid ini, itu bisa teraktivasi lagi menjadi sakit malaria lagi. Dan harus tanya ada ke daerah endemis atau tidak. Oke, ada 3 jenis malaria. Plasmodiumnya ada 4. Malaria tropicana, tertiana, dan quartana. Kalau malaria tropicana itu jenis plasmodiumnya Plasmodium falciparum. Masa inkubasinya paling cepat 9-14 hari. Siklusnya setiap 48 jam. Ukuran eritrositnya normal teman-teman. Jadi kalau dibandingkan di mikroskop, eritrosit yang terinfeksi dengan eritrosit yang tidak terinfeksi atau sehat itu sama ukurannya. Terus kita bisa menemukan Maurer spot di sel darah merahnya dan bisa menemukan gametosit yang berbentuk pisang. Untuk malaria tertiana ada Plasmodium vivax dan ovale. Kalau vivax ini siklus hidupnya 48 jam, eritrositnya lebih besar dan lebih pucat daripada eritrosit sehat. Kita bisa menemukan Schuffner dots. Kalau Plasmodium ovale, dia juga sama, eritrositnya lebih besar dan bentuknya oval, makanya namanya ovale. Dan kita bisa menemukan James dot. Kalau malaria quartana, siklus darurat tiap 72 jam ya, jadi dia lebih lama. Ukuran eritrositnya sama dengan eritrosit normal. Kita bisa menemukan Zeeman spot dan skizonnya berbentuk seperti band. Nah, pemisahan penunjang untuk malaria ada apa aja? Yang gold standard itu SADT ya. Jadi kita menggunakan preparat darah tebal dan tipis untuk mendeteksi plasmodium. Preparat darah tebal ini untuk menentukan dia ada malaria atau tidak. Untuk yang darah tipis ini untuk menentukan dia tipe malaria yang mana. Ada juga tes diagnostik yang lain seperti MAT, deteksi antibodi, dan serologi. Jadi maksudnya bukan antibodi anti leptospira ya, tapi ya anti malaria. Oke, kalau Plasmodium falciparum seperti ini teman-teman. Jadi hari pertama pasiennya menggigil, kemudian demam tinggi ya, selama 2 hari, setelah itu turun. Dan karena pola demamnya ini lama, nah ini falciparum ini dia tidak teratur nih siklusnya biasanya. Makanya itu disebut malaria tropicana. Kalau malaria tertiana itu demamnya setiap hari ketiga ya, makanya disebut tertiana. Jadi hari pertama demam, hari kedua kosong, terus hari ketiga demam lagi. Hari keempat kosong, hari ke-5 baru muncul. Kalau malariae dia kan quartana, jadi dia setiap hari keempat demam lagi ya. Jadi demam hari pertama, hari kedua
nggak demam, ketiga nggak demam, keempat baru demam. Nah ini tadi bentuk-bentuknya ya, ring stage-nya hampir mirip-mirip semua. Kemudian tropozoitnya seperti ini ya, skizonnya seperti ini. Nah malariae itu skizon dan tropozoitnya ini bentuknya seperti band ya. Jadi seperti ada pengikat gitu ya, kayak ada lapisan pengikat. Nah untuk falciparum gametositnya berbentuknya seperti pisang ya, beda dengan yang lain. Nah ini bintik-bintiknya nih tadi yang kita bisa temukan kalau di Vivax itu namanya Schuffner dot, kalau ovale James dot ya. Jadi ini Schuffner dot nih titik-titik, ini James dot. Untuk tata laksananya bagaimana? Untuk Plasmodium falciparum, ini pertamanya ACT 3 hari plus primaquine dosis tunggal saja, cukup dosis tunggal. Ini keduanya quinine plus primaquine plus doxycycline atau tetracycline. Untuk dosisnya seperti ini ya teman-teman. Nah untuk Plasmodium vivax dan ovale kita berikan ACT juga 3 hari, tapi primaquine-nya 14 hari ya. Kenapa primaquine butuh 14 hari? Karena untuk membunuh si hipnozoidnya tadi, karena Plasmodium vivax dan ovale itu bisa membentuk hipnozoid yang dorman. Jadi untuk mencegah kambuhan di masa mendatang, primaquine 14 hari. Nah kalau dia relapse, ACT 3 hari plus primaquine 14 hari tapi dosisnya ditingkatkan. Untuk Plasmodium malariae, ACT 3 hari saja. Ini keduanya menggunakan quinine plus primaquine plus doxycycline atau tetracycline. Nah kalau pasiennya hamil bagaimana? Kalau trimester 1, kita nggak bisa nih pakai terapi seperti biasa. Makanya quinine plus clindamycin 7 hari. Kalau hamil trimester 2 dan 3, kita pakai DHP selama 3 hari. Nah, malaria itu juga bisa kita pakai profilaksis untuk mencegah. Misalkan mau pergi ke daerah endemik, kita minum profilaksis terlebih dahulu. Untuk daerah yang masih sensitif kloroquine, kita bisa pakai kloroquine 2 tablet 500 mg per minggu. Dimulai 1-2 minggu sebelum paparan dan 4 minggu setelah kembali. Kalau di tempat yang resisten kloroquine, kita bisa pakai doxycycline 100 mg per hari dari 1 hari sebelum sampai 4 minggu sesudah perjalanan. Kontraindikasinya untuk anak di bawah 8 tahun dan ibu hamil, dan tadi dimulai 1-2 hari sebelum paparan ya, jadi sebelum pergi ke tempat yang endemik. Ada juga mefloquine 250 mg per minggu dimulai dari 1 minggu sebelum sampai 4 minggu sesudah. Ini lini pertama untuk ibu hamil. Dapat juga diberikan untuk anak-anak atau menggunakan atovaquone. Tapi kalau atovaquone ini per hari ya, di atovaquone 250 mg atau proguanil 100 mg per hari diberikan. Mulai dari 1-2 hari sebelum sampai 7 hari setelah.